Japengabad, Kazakhstan, bukan negeri kehormatan. Ini adalah zaman perang tanpa akhir, dikenal sebagai era Sengoku. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang samurai muda bernama Oda Nobunaga. Ia berbeda, tidak menghormati tradisi, dan tidak mengenal belas kasihan. Dalam pertempuran pertamanya, Nobunaga menyerang tanpa peringatan. Musuh dihancurkan, desa dibakar, dan ketakutan mulai menyerang. Bagi para daimyo lain, ia bukan pahlawan. Ia adalah ancaman yang tidak bisa diprediksi. Sejak hari itu, Jepang mulai berbisik satu nama, Oda Nobunaga, dan ini baru permulaan. Pada abad ke-16, Jepang terpecah dalam era Sengoku, negeri tanpa pusat kekuasaan, di mana para daimyo saling berperang. Oda Nobunaga lahir di Provinsi Owari, wilayah kecil yang dikelilingi musuh kuat. Ayahnya, Oda Nobuhide, adalah daimyo biasa, bukan penguasa besar. Saat ayahnya meninggal, klan Oda hampir runtuh dari dalam. Nobunaga dianggap aneh, kasar, dan tidak pantas memimpin. Namun ancaman terbesar datang dari luar. Klan Imagawa, salah satu kekuatan terkuat Jepang, bergerak menuju Owari dengan pasukan kecil dan reputasi buruk. Nobunaga bersiap menghadapi perang yang mustahil dimenangkan. Dan disinilah legenda berdarah itu dimulai. Tahun ke-1560, klan Imagawa bergerak dengan puluhan ribu pasukan. Mereka yakin kemenangan sudah di tangan. Oda Nobunaga hanya membawa sebagian kecil. Secara logika, ini adalah bunuh diri. Namun Nobunaga tidak memilih kekuatan. Ia memilih waktu. Saat badai besar menghantam Okehazama, pasukan Imagawa lengah dan berpesta. Di tengah hujan dan angin, Nobunaga memerintahkan serangan mendadak. Dalam kekacauan itu, Imagawa Yoshimoto terbunuh. Dalam satu hari, daimyo kecil dari Owari menjatuhkan salah satu kekuatan terbesar Jepang. Setelah Okehazama, nama Oda Nobunaga mulai ditakuti. Namun, ancaman terbesarnya bukan datang dari klan besar, melainkan dari para biksu bersenjata. Di Gunanghaya, Kulen, bukan sekadar tempat ibadah. Mereka memiliki pasukan, paisik, dan berkali-kali mengganggu wilayah Nobunaga. Peringatan sudah diberikan. Negosiasi sudah dicoba. Namun, Enryakuji menolak tunduk. Tahun 1571, Nobunaga mengambil keputusan yang tak pernah dilakukan penguasa Jepang sebelumnya. Pasukannya mengepung Gunung Hiei. Api dinyalakan. Kyul Rama, biksu, hingga warga sipil tidak diselamatkan. Gunung Suci berubah menjadi neraka. Sejak hari itu, Oda Nobunaga dikenal bukan hanya sebagai jenius perang, tetapi yang siap menghancurkan siapapun yang menentangnya. Gunung Hiei dibakar. Banyak yang mengira kekejaman Oda Nobunaga akan berhenti. Mereka salah. Justru sejak hari itu, Nobunaga berhenti memberi peringatan. Kota-kota yang menolak tunduk dihancurkan tanpa negosiasi. Klan Yang Regu dihapus sampai ke akarnya. Musuh tidak lagi dihadapi sebagai lawan, tetapi sebagai contoh. Contoh tentang apa yang terjadi jika menentangnya. Dasedep Benteng diratakan. Nama klan dihapus dari sejarah. Namun yang paling ditakuti bukan apinya, melainkan ketenangannya. Nobunaga tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya memastikan tidak ada yang berani melawan lagi. Sejak saat itu, perang di Jepang berubah. Bukan lagi soal kehormatan, tapi soal bertahan hidup. Di bawah bayangan Oda Nobunaga telah berhenti. Siang hari memperlihatkan medan perang yang basah dan sunyi. Oda Nobunaga berdiri tanpa ekspresi. Musuh kelelahan, tapi masih berharap selamat. Para jenderal menunggu perintah. Nobunaga tidak memilih duel. Ia memilih memutus jalan hidup lawannya. Perbekalan dibakar, jalur mundur ditutup. Tanpa banyak pedang,
terhunus. Pasukan musuh runtuh. Siang itu, Jepang belajar satu hal. Kemenangan tidak selalu datang dari pertarungan paling kejam, tetapi dari keputusan paling dingin. Hujan telah berhenti. Siang hari memperlihatkan medan perang yang basah dan sunyi. Oda Nobunaga berdiri tanpa ekspresi. Musuh kelelahan, tapi masih berhadap selamat. Para jenderal menunggu perintah. Nobunaga tidak memilih duel. Ia memilih memutus jalan hidup lawannya. Perbekalan dibakar, jalur mundur ditutup. Tanpa banyak pedang, terhunus. Pasukan musuh runtuh. Siang itu, Jepang belajar satu hal. Kemenangan tidak selalu datang dari pertarungan paling kejam, tetapi dari keputusan paling dingin. Episode selanjutnya kita lihat bagaimana Jepang di bawah kepemimpinan Oda Nobunaga. Jangan sampai ketinggalan. Kita mengenal Oda Nobunaga sebagai penguasa kejam yang mengubah Jepang. Namun, siapa dia? Di balik pedang dan peperangan, Oda Nobunaga menikah saat usianya masih sangat muda, jauh sebelum ia menjadi yang terkuat. Istrinya yang paling dikenal, Ladawa Nui, seorang putri bangsawan. Dari pernikahan politik, bukan karena cinta. Meski dikenal kejam di medan perang, Nobunaga justru menghormati istrinya. Ia tidak memperlakukannya sebagai hiasan kekuasaan, seperti banyak daimyo pada masanya. Oda memiliki beberapa istri dan selir, serta banyak anak. Namun sejarah mencatat sesuatu yang pahit. Tidak satu pun dari mereka benar-benar mewarisi kejayaannya. Oda Nobunaga menaklukkan hampir seluruh Jepang, tapi dalam hidup pribadinya, ia seorang pria yang berjalan sendirian. Pada masa mudanya, Oda Nobunaga dikenal memiliki gaya dan perilaku yang dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Sering berpakaian tidak sesuai adat samurai, menggunakan kimono sederhana, bahkan membawa barang-barang kecil di pinggangnya seperti orang biasa. Nobunaga juga terlihat santai di depan umum, tertawa keras, duduk sembarangan, dan tidak menjaga sikap formal seperti bangsawan pada umumnya. Karena perilakunya ini, ia dijuluki Owari Nomor Utsuke, yang berarti si bodoh dari Owari. Namun catatan sejarah menunjukkan, di balik sikapnya yang tidak lazim, Nobunaga justru memahami kondisi rakyat dan medan kekuasaan dengan baik. Gaya hidupnya yang berbeda menjadi ciri awal dari kepemimpinannya yang menolak tradisi lama. Setelah mengalahkan klan-klan besar, Oda Nobunaga tidak lagi sekadar panglima perang. Ia menjadi penguasa klan terkuat di Jepang. Nobunaga menghancurkan sistem lama. Para daimyo tradisional disingkirkan. Kuil-kuil militer dibakar. Ia membuka perdagangan bebas, menerima senjata api dari barat, dan memerintah dengan satu prinsip, taat atau musnah. Jepang mulai berubah. Jalan perdagangan hidup. Kastil-kastil megah berdiri. Namun, kekuasaan Nobunaga menciptakan banyak musuh, bukan di medan perang, melainkan di dalam istananya sendiri. Tahun ke-1582, di Kyoto, Honnoji Kyoto, pengkhianatan datang dari jenderal yang paling ia percaya. Dikepung api dan pasukan, Oda Nobunaga memilih mati dengan kehormatan seorang samurai. Ia tidak menyatukan Jepang sepenuhnya, namun dialog yang membuka jalan menuju Jepang